Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Agus Salim Kadir dari kelompok 9 ingin menjelaskan sedikit tentang materi saya yang berjudul perencanaan interaksi edukatif. Pada poin A, pengertian perencanaan. Perencanaan yaitu suatu proses dalam suatu organisasi, yaitu bagaimana menentukan strategi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Atau dapat juga dikatakan interaksi edukatif yaitu secara sadar memiliki tujuan untuk mendidik, untuk mengantarkan peserta didik ke arah kedewasaannya. Dengan konsep inilah pendidik dan peserta didik keduanya berada dalam interaksi edukatif dengan posisi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, namun bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidik bertanggung jawab mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan susila yang cakap dengan memberikan sejumlah ilmu, pengetahuan, dan membimbingnya. Sedangkan peserta didik berusaha mencapai tujuan itu dengan bantuan dan pembinaan dari pembimbing. Selanjutnya yang ketiga, interaksi edukatif, yaitu hubungan aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi ini merupakan hubungan yang bermakna kreatif. Karena itu, interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara pembimbing dan peserta didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Yang keempat, proses interaksi edukatif, yaitu suatu proses yang mengandung sejumlah norma. Sebuah norma itu harus guru berikan kepada peserta didik. Oleh karena itu sangatlah penting interaksi edukatif, karena sangat memiliki makna untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut pada poin B, ciri-ciri interaksi edukatif. Sebagai interaksi yang bernilai normatif, maka interaksi memiliki macam-macam sebagai berikut. Yang pertama, interaksi edukatif memiliki tujuan. Tujuan interaksi edukatif membantu anak didik dalam suatu pengembangan tertentu. Yang kedua, suatu prosedur jalannya interaksi, yaitu mencapai tujuan optimal dalam bentuk interaksi dibutuhkan prosedur atau langkah-langkah sistematik dan relevan. Yang ketiga, interaksi edukatif. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas peserta didik. Yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, interaksi edukatif membutuhkan disiplin. Yang ketujuh, memiliki batas waktu. Yang kedelapan, diakhiri dengan evaluasi. Baiklah, sampai di sini pembahasan yang saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Saudari Nurlaila Wisbah. Dengan ini saya persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela Misbah dari MPI 6, kelompok 9, mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian C dari judul materi Perencanaan Interaksi Edukatif. Bagian C yaitu komponen-komponen. Sebagai suatu sistem, tentu saja interaksi edukatif mengandung jumlah komponen yang meliputi tujuan yang tidak pernah absen dari agenda kegiatan guru dalam memprogramkan kegiatan pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu bahan pengajaran adalah unsur inti dalam kegiatan edukatif. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Selanjutnya, metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keenam, sumber pengajaran meliputi sekolah, halaman, pusat kota, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat data tentang keberhasilan anak didik. Kemudian bagian D, prinsip-prinsip interaksi edukatif, yaitu prinsip motivasi. Memotivasi anak didik untuk menerima pembelajaran. Yang kedua, prinsip berangkat dan persepsi yang dimiliki. Yang ketiga, prinsip mengarah kepada titik pusat perhatian tertentu atau fokus tertentu. Kemudian yang keempat, prinsip keterpaduan, salah satu sumbangan guru untuk membantu anak didik. Yang kelima, prinsip pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian yang keenam, prinsip mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri. Yang ketujuh, prinsip belajar sambil bekerja. 8, prinsip hubungan sosial. Kemudian 9, prinsip perbedaan individual. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian E, tahap-tahap interaksi edukatif. Yang pertama yaitu tahap sebelum mengajar. Dalam tahap ini, guru harus menyusun program tahunan pelaksanaan kurikulum. Dan adapun aspek-aspeknya dalam tahapan ini yaitu yang pertama, bekal bawaan anak didik. Kedua, perumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan metode. Yang keempat, pemilihan pengalaman-pengalaman belajar. 5, pemilihan bahan dan alat belajar. Kemudian selanjutnya mempertimbangkan jumlah dan karakteristik anak didik. 7, mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia. 8, mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar. Tahapan yang kedua yaitu tahap pengajaran. Dalam tahap ini berlangsung antara guru dan siswa dengan siswa, dan siswa dengan kelompok atau individual. Aspek-aspeknya yaitu pengelolaan dan pengendalian kelas, kemudian penyampaian informasi, penggunaan tingkah laku verbal dan non-verbal, tanggapan baik dari anak didik, mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar, mendiagnosis kesulitan belajar, mempertimbangkan perbedaan individual. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi kegiatan interaksi. Tahapan yang terakhir yaitu tahap sesudah pengajaran. Tahap ini adalah kegiatan setelah pertemuan dengan anak didik, dan aspek-aspeknya adalah yang pertama, menilai pekerjaan anak didik. Yang kedua, menilai pengajaran guru. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.